Udah nih, mulai terus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa, NIM saya 180204-103. Saya akan mempresentasikan tugas UAS yang sudah Ibu berikan, yaitu tentang statistik Bose-Einstein dan statistik Fermi-Dirac. Baik, slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang statistik Bose-Einstein, yang dimana yang pertama itu ada sifat dasar boson. Nah, sifat dasar boson ini menjelaskan tentang partikel. Penyusunan partikel yang dibahas pada bab sebelumnya itu berlaku untuk partikel dapat dibedakan. Nah, partikel semacam ini dikenal dengan partikel klasik. Contoh daripada partikel klasik itu adalah atom dan molekul gas. Nah, dapat dibedakan di sini bukan berarti dapat melihat dengan mata telanjang, bahwa jika ada dua partikel, maka dapat dibedakan mana partikel A dan mana partikel B. Jika ada dua partikel yang memiliki energi berbeda, di pertukaran maka kita menganggap akan mendapatkan penyusunan yang baru. Ketika memasuki partikel subatomik, seperti proton dan elektron, properti yang dapat dibedakan menjadi hilang. Baik, slide selanjutnya. Nah, pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi berbeda tidak menghasilkan jenis penyusunan baru. Sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang partikel. Nah, partikel tersebut memenuhi alfa sama dengan H per mv dengan m massa partikel dan v laju partikel. Kondisi sebaliknya dijumpai pada partikel klasik seperti molekul-molekul gas. Massa seperti partikel hangat besar sehingga alfa sangat kecil. Nah, pada suhu yang sangat tinggi, partikel subatomik berperilaku seperti partikel klasik. Pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan partikel sangat besar sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Sistem kuantum yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu boson dan fermion. Nah, di sini boson itu adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H per 2pi. Sebaliknya, fermion ini memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil dari 1 per 2 dalam kurung H per 2pi tutup kurung. Baik, slide selanjutnya. Baik ya, yang selanjutnya ini ada konfigurasi boson. Yang pertama itu statistik ini dinamakan statistik Bose-Einstein. Yang kedua itu untuk menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar. Nah, konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Nah, untuk tingkat energi sistem dalam assembly atas M kelompok sebagai berikut nih. Yang pertama itu ada kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-ratanya E1. Selanjutnya itu ada kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-ratanya itu ada E2. Sampai dengan kelompok S memiliki jumlah keadaan GS dan energi rata-ratanya itu S. Dan sampai juga dengan kelompok M memiliki jumlah keadaan GM dan energi rata-rata EM. Oke. Nah, selanjutnya itu ada maaf masih slide tadi. Masih slide tadi ya. Slide tadi Ki. Ya, maaf. Nah, jadi di sini ada untuk menentukan beberapa cara penyusunan yang dapat dilakukan itu. Yang pertama itu ada N1, sistem di kelompok 1, ada N2, sistem di kelompok 2, sampai dengan ada NS, sistem di kelompok S. Dan sampai juga ada NM, sistem di kelompok M. Oke. Kita lanjut. Nah, di kelompok 1 itu di mana terdapat G1 keadaan dan N1 sistem. Mari kita analogikan ya, satu keadaan sebagai sebuah kursi dan satu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang akan diletakkan di kursi tersebut. Satu kursi dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah berapa saja. Nah, di sini ada terdapat sebuah gambar yang di mana boleh diataskan sedikit lagi?
Ya, baik. Nah, yang dimana penyusunan benda dan kursi analog dengan penyusunan boson ini dalam tingkat-tingkat energi. Untuk mempresentasikan sistem boson, bagian paling bawah itu harus selalu kursi ya. Nah, oleh karena itu, jika jumlah total kursi adalah G1, maka jumlah total kursi yang dapat dipertukarkan hanya G1 kurang 1. Karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah. Bersama dengan partikel sebanyak N1, maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson adalah G1 kurang 1 tambah N1 sama dengan G1 tambah N1 kurang 1. Nah, akibatnya itu, jika cara penyusunan yang dapat dilakukan adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial. Baik, slide selanjutnya. Nah, sistem boson tidak dapat diberikan ya, maka pertukaran sesama partikel dan sesama kursi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak G1 tambah N1 kurang 1 faktorial. Jumlah pertukaran antar partikel adalah N1 faktorial, dan jumlah pertukaran antara kursi adalah G1 faktorial. Di sini ada sebuah persamaan yang dimana G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial kali G1 faktorial. Nah, untuk kelompok 2-nya yang mengandung G2, keadaan dengan populasi N2 sistem. Jumlah cara penyusunan yang berbeda sistem-sistem ke dalam keadaan tersebut adalah yang dimana dirumuskan dengan G2 tambah N2 kurang 1 faktorial per N2 faktorial kali G2 faktorial. Baik, slide selanjutnya. Terakhir nih, hingga kelompok energi ke M. Nah, jumlah cara penyusunan yang berbeda untuk NM sistem dalam GM keadaan adalah GM tambah NM per 1 faktorial per NM faktorial kali GM faktorial. Nah, jumlah total cara penyusunan yang berbeda secara bersamaan N1 sistem di dalam G1 keadaan, N2 sistem di dalam G2 keadaan, sampai dengan NM sistem dalam GM keadaan adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial kali G1 faktorial kali dengan G2 tambah N2 faktor kali per 1 faktorial per N2 faktorial kali dengan G2 faktorial sampai dengan GM tambah NM kurang 1 faktorial per NN faktorial kali GM faktorial. Nah, di sini dapat dengan Pi G1 Pi GS tambah NS kurang 1 faktorial per S faktorial kali dengan GS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, untuk memperhitungkan jumlah cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas, jumlah cara pengambilan sistem adalah N faktorial cara. Karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial. Sehingga jumlah total cara membawa N sistem keadaan tingkat-tingkat energi itu di dalam assembly adalah N1 faktorial per N1 faktorial N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Nah, yang dimana bisa dipersamakan yaitu W sama dengan Pi GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial kali dengan GS faktorial dari S sama dengan 1 dengan M. Baik, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi maksimum, yang dimana konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar, ambil logaritma ruas kiri dan kanan, persamaannya itu 1N W sama dengan 1N Pi GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial kali GS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M, sama dengan sigma I 1N GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial kali GS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, dapat dijumlahkan dengan 1N sigma IN sigma 1N GS tambah NS kurang 1 faktorial kurang 1N NS faktorial kurang 1N GS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, kemudian itu kita gunakan pendekatan Stirling untuk melakukan penyederhanakan sebagai berikut. Yang dimana 1N itu GS tambah NS kurang 1 faktorial sampai dengan GS tambah NS kurang 1 IN GS tambah NS kurang 1 kurang GS tambah NS kurang 1 sampai dengan 1N GS faktorial sampai dengan GS 1N GS kurang GS. Nah, selanjutnya itu ada 1N NS faktorial sampai dengan NS 1N NS kurang NS. Nah, jadi jumlah total sistem serta energi total assembly memenuhi N sama dengan sigma N
sampai M, dan U sama dengan sigma NS kali ES dari S1 sampai M. Nah, untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem maupun energi antara assembly dan lingkungannya. Baik, nah selanjutnya ini yang di atas tadi, maaf, ya, yang itu. Nah, selanjutnya itu ada, oh ini yang tadi ya, maaf. Ya, nah, baik. Jadi selanjutnya ini karena GS itu lebih besar dari 1 dan NS lebih besar, maka GS plus NS sehingga persamaan dapat disederhanakan lebih lanjut menjadi delta 1N kali W sama dengan sigma 1N GS tambah NS per NS sigma NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Dan akhirnya didapatkan ungkapan untuk jumlah populasi pada tiap-tiap tingkat energi sebagai berikut. Ini mana NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung min alpha, maaf, bentar, min alpha kurang beta ES tutup kurung kurang 1. Nah, ternyata untuk assembly boson itu parameter beta juga berbentuk beta sama dengan min 1 per KT. Dengan demikian, bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein itu untuk assembly boson adalah NS sama dengan GS eksponen dalam kurung min alpha tambah ES per KT tutup kurung min 1. Nah, selanjutnya itu ada parameter alpha untuk foton dan fonon. Dengan nilai ini, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung ES per KT tutup kurung min 1. Dah, dari fungsi dari distribusi yang diungkapkan oleh persamaan di atas akan kita pakai secara langsung ketika membahas sifat statistik foton dan fonon atau getaran kisi. Baik, slide selanjutnya. Nah, sekarang akan kita bahas tentang statistik Fermi-Dirac. Yang dimana yang pertama itu ada konfigurasi fermion. Pada bagian ini akan menentukan fungsi distribusi untuk sistem kuantum fermion dengan bilangan kuantum spin merupakan kelipatan ganjil dari H per 4pi. Nah, salah satu sifat yang dimiliki fermion adalah terpenuhnya prinsip eksklusi Pauli. Konsekuensi dari prinsip eksklusi Pauli adalah jumlah fermion harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan. Berapapun jumlah keadaan yang tersedia, maka keadaan tersebut dapat menampung partikel klasik maupun boson yang jumlahnya berapapun. Baik, selanjutnya. Nah, untuk menurunkan fungsi distribusi Fermi-Dirac kita pun akan memulai dengan membagi keadaan-keadaan di atas kelompok-kelompok sebagai berikut. Yang pertama itu ada kelompok 1 mengandung G1 keadaan dengan energi rata-ratanya E1. Kelompok kedua mengandung G2 keadaan dengan energi rata-ratanya itu adalah E2 sampai dengan kelompok S mengandung GS keadaan dengan energi rata-ratanya ES. Dan selanjutnya sampai dengan kelompok M mengandung GM keadaan dengan energi rata-ratanya EM. Nah, jumlah sistem yang menempati masing-masing keadaan misalnya nih N1 sistem menempati keadaan 1 ya. Nah, N2 itu sistemnya menempati keadaan 2 sampai dengan NS sistem menempati keadaan S. Dan juga NM sistem menempati keadaan menempati keadaan M. Nah, karena satu keadaan maksimum menampung satu sistem maka harus terpenuhi NS apa tuh? NS lebih kecil dari GS. NS lebih kecil dari G2 sampai dengan NS lebih kecil dari G2 sampai dengan NM lebih kecil dari GM. Oke. Nah, slide selanjutnya. Bukan. Slide selanjutnya. Nomor 13. Ya. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan berapa cara menyusun N1 sistem pada G1 keadaan, N2 sistem pada G2 keadaan, sampai dengan NM sistem pada GM keadaan. Tinjau kelompok 1 di sini adalah G1 keadaan dan menampung NN sistem. Nah, di sini terdapat beberapa gambar yang terdapat gambar yang dimana ada penyusunan 1, penyusunan 2, dan penyusunan 3. Contoh penyusunan fermion analog dengan penyusunan kursi.
sebagai kursi ditempeli benda atau keadaan yang diisi fermion, dan sebagian kursi kosong itu atau keadaan yang tidak ditempati fermionnya. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, pada satu kursi hanya boleh ditempelkan satu benda. Penempelan ini menjamin bahwa tidak boleh lebih dari satu benda berada pada satu kursi. Akibatnya kita dapatkan ada N1 buah kursi yang ditempeli benda, ada G1 kurang N1 buah kursi yang kosong. Jadi jumlah penyusunan yang berbeda hanyalah G1 faktorial per G1 kurang NN faktorial N1 faktorial. Dengan cara yang sama, kita dapatkan jumlah cara penyusunan N2 sistem pada G2 keadaan adalah G2 faktorial per G2 kurang N2 faktorial kali N2 faktorial. Baik, selanjutnya. Nah, begitu juga seterusnya. Akhirnya ini jumlah total cara penyusunan secara bersama-sama N1 sistem pada G1 keadaan, N2 sistem pada G2 keadaan, sampai dengan NM sistem pada GM keadaan adalah G1 faktorial per G1 kurang N1 faktorial kali N1 faktorial kali dengan G2 faktorial kali G2 kurang N2 faktorial kali dengan N2 faktorial sampai dengan GM faktorial per GM kurang NM faktorial kali dengan NM faktorial. Jadi bisa didapatkan yaitu P GS faktorial per P GS faktorial per GS kurang NS faktorial kali dengan NS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, berlaku juga pada fungsi distribusi fermion bahwa parameter beta memenuhi beta sama dengan min 1 per KT. Dengan parameter ini, maka kita dapat menulis secara lebih eksplisit sebagai NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung min alpha tambah ES per KT kurung tambah 1. Nah, dari persamaan ini merupakan bentuk umum fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk fermion. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan jika ada kekurangan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.